Hai, balik lagi bareng aku Widya. Di video kali ini, aku bakal sharing-sharing nih mengenai materi perkuliahan singkat seputar komunikasi antar personal. Semoga materinya gak bikin kalian garing, ngantuk, atau boring ya. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke materi pertama. Let's go. Nah, yang pertama tuh ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri. Seperti yang kita tahu, konsep sendiri itu artinya bagaimana cara kita melihat diri sendiri. Soalnya konsep diri ini tuh merupakan hal yang bisa nentuin sikap atau perilaku seseorang. Konsep diri ini juga merupakan hal yang dapat memicu atau ngebentuk gimana persepsi dia terhadap orang lain ataupun sebaliknya. Nah, konsep diri ini tuh bisa terbentuk karena berbagai faktor. Ya, faktor yang pertama yang menurut aku paling penting itu orang tua atau keluarga. Kenapa? Soalnya kan sejak kecil kita itu kan diasuh sama orang tua kan, juga berinteraksi lebih banyak bareng orang tua. Orang tua ini tuh ibaratnya orang yang ngebentuk fondasi rumah atau membuat struktur rumah. Nah, baik buruknya perilaku anak itu balik lagi gimana pola asuh orang tua ke anaknya kan. Contoh kecilnya aja aku nih, aku dari kecil tuh udah dibiasain harus bersikap sopan sama yang lebih tua. Jadi kalau misalkan ada kakak tingkat yang ngajakin aku ngobrol, meskipun kita itu seumuran tapi dalam tingkatan kita itu beda, aku pasti nggak lupain embelan belakang teh atau kak kayak gitu. Faktor yang kedua itu ada lingkungan sekitar. Maksudnya di sini anak selain interaksi sama orang tua, makin gede si anak itu pasti punya teman seumuran kan. Karena pola asuh orang tua dari keluarga itu beda-beda. Ada yang diajari anaknya itu harus ngomong pakai bahasa halus, pakai bahasa Indonesia, diajarin jujur. Tapi ada juga orang tua yang cuek banget sama perkembangan anaknya. Misalnya anak tuh gak dibiasain ngomong jujur, ngomongnya pakai bahasa kasar soalnya ngelihat teman-teman yang lain ngomongnya nyentak ke orang dewasa atau yang lain. Nah, hal ini tuh bisa benar-benar ngepengaruhi konsep diri seseorang gitu. Soalnya kan emang udah jadi kebiasaan karena intensitas seringnya bertemu. Contohnya udah banyak ya, bukan cuma orang dewasa aja. Dilihat dari anak kecil juga udah banyak yang ngomong kasar, suka ngebohong, nyentak-nyentak yang lain. Soalnya kan dari lingkungan pertemanan juga gitu. Nah, faktor yang ketiga itu ada reaksi orang lain. Maksudnya kita di sini melihat refleksi diri kita melalui respon orang lain terhadap kita. Contohnya nih, saat aku kenalan sama teman aku yang bukan pecinta K-pop, tapi di setiap pembahasan atau pembicaraan aku pasti bahas K-pop, teman aku itu pasti merasa risih dan ngejauhin aku. Nah, dari situlah aku pasti bakal mikir kayak, teman-teman aku nggak semuanya bisa nerima K-pop nih, makanya lain kali setiap perkenalan aku pasti bahasannya aja yang general aja gitu. Yang keempat ada faktor dari pengalaman. Pengalaman ini dianggapnya sepele, tapi dia itu bisa merubah konsep diri seseorang secara drastis. Contohnya aja aku dari SD itu emang udah kebiasaan cerewet dan kritis. Perkara soal matematika aja aku tuh bisa nanyain beberapa kali ke guru. Terus ada tuh teman aku satu lagi bilang kalau aku itu kebanyakan ngomong, orang lain jadi gak kebagian ngomong. Nah, dari pengalaman dikatain seperti itu sama teman, aku jadi ngurangin kecerewetan saat pembelajaran di kelas gitu. Dalam teori pengurangan ketidakpastian, ada beberapa hal yang dilakukan seseorang untuk melakukan hubungan saat pertama kali. Bisa dari tersenyum, menyapa, kontak mata, atau yang lain. Komunikan yang merespon hal ini tuh pasti bakal ngeberi feedback kan. Nah, ini tuh bisa jadi awal mula pembentukan suatu hubungan pada tahap awal. Tapi terkadang hubungan yang dijalani itu nggak sesuai ekspektasi. Jadi ada beberapa pihak nih yang ngecoba memutuskan hubungan secara perlahan. Nah, faktor yang mempengaruhinya tuh yang pertama itu ada frekuensi. Maksudnya di sini nggak satu frekuensi itu kita nggak searah dalam berbagai aspek yang ngejadiin indikator informasi yang aku sampaikan itu susah buat dipahami. Contohnya aku yang suka anime dan hal-hal lagu berbau K-pop gitu. Pasti aku lebih punya chemistry yang kuat sama teman-teman yang punya tujuan atau frekuensi yang sama. Buat yang nggak satu frekuensi pasti itu mereka ngerasa gak paham, akhirnya jarang untuk berkomunikasi. Nah, faktor yang kedua itu nggak menjadi pendengar yang baik. Teman-teman pasti tahu kan, komunikasi yang efektif itu salah satunya bisa menjadi pendengar yang baik. Bisa jadi dalam suatu hubungan pertemanan ini kita saling memberi saran kepada teman, tapi temannya itu nggak mau ngedengerin saran-saran yang diberi sama kita. Contohnya, dulu aku tuh deket banget sama teman waktu SMP gitu, tapi dia tuh si anaknya susah buat dikasih tahu. Misalkan diajakin buat nugas bareng, dianya malah pilih pergi main. Saat aku ngasih tahu cara berpakaian yang sopan buat di luar rumah, dia malah nggak ngedengerin. Nah, menurut aku hubungan pertemanan ini tuh nggak pantas lagi buat dipertahanin.
Jadi aku milih buat ngurangin intensitas interaksi dalam pertemanan kita. Akhirnya kita itu cuma deket sebagai relasi untuk sekedar formalitas doang. Nah, yang ketiga itu ada analogi kulit bawang dalam teori penetrasi sosial. Analogi kulit bawang dalam teori penetrasi sosial maksudnya tuh setiap ruas-ruas kulit bawang itu terdiri dari informasi yang ada dalam diri seseorang. Lapisan terluar kulit bawang itu terdiri dari bentuk fisik, sikap, first impression, atau yang lain. Nah, kalau mau berteman seseorang kan kita itu harus saling terbuka ya. Nah, di saat inilah seseorang itu melakukan penetrasi atau menembus ke dalam informasi seseorang lebih dalam. Hal ini tuh disebut sebagai resiproritas. Contohnya nih, aku punya teman sekolah, first impressionnya dia public speakingnya bagus, visualnya ganteng, terus dia itu pandai di bidang bisnis. Begitu kita melakukan resiproritas dan penetrasi, aku jadi tahu sikap, kehidupan atau kebiasaan dia sehari-hari, yaitu mageran, jarang mandi, dan suka bangun siang kayak gitu. Nah, yang keempat itu ada tanggapan aku terkait teori dramaturgi yang ada di kehidupan sehari-hari. Tanggapan aku terkait dramaturgi itu dilihat dari esensi teorinya, yaitu seseorang yang ngelakuin dramaturgi itu karena mereka sibuk nyiptain kesan di depan orang lain, bikin first impression di depan orang lain, biar berkesan mudah diingat oleh orang lain. Karena peran seseorang pasti akan berubah tergantung dari situasi dan kondisinya. Hal ini juga terjadi di lingkup pertemanan aku, baik di dunia nyata ataupun di sosial media. Contohnya, waktu pertama kali ketemu sama teman di kelas gitu kan, ngomongnya pada baik, pada pakai bahasa sopan, lemes. Tapi makin kesini aku jadi makin tahu backstage-nya teman, dari sikapnya, kebiasaannya, sampai bobroknya gitu. Terus ada juga nih teman online di sosial media yang pembawaan chattingannya itu asik banget, apalagi kalau kita ngebahas tentang idola yang sama gitu. Tapi waktu kita ketemu itu orangnya pendiam banget, susah buat buka topik pembicaraan. Nah, menurut aku mereka ngelakuin ini tuh buat nyiptain citra sama kesan kepada orang lain dahulu gitu. Kalau waktu kita udah kenal banget, baru mereka itu berani menunjukkan backstage atau another POV-nya kepada kita. Soalnya dramaturgi secara harfiah itu kan orang harus dibuat terkesan sama pertunjukan di atas panggung kan. Pasca pertunjukan dan udah punya citra dari penonton, mereka baru nih berani ngebuka backstage atau behind the scene-nya kepada orang lain gitu. Nah, kurang lebih analogi teori dramaturgi itu seperti itu. Pemahaman aku dari awal pemaparan dan diskusi materi di kelas komunikasi antarpersonal ini banyak banget gitu. Mungkin buat banyak orang nganggap aku ini tuh cerewet atau caper dosen di setiap pertemuan, tapi menurut aku itu tuh bentuk feedback aku dari suatu interaksi. Teman-teman tahu kan, kalau komunikasi yang efektif itu informasi yang diterima sudah dipahami, kita pasti akan memberikan tanggapan kan. Nah, itulah hal yang coba aku lakuin selama ini gitu. Jadi komunikasi kita itu bukan cuma satu arah, tapi aku nyoba implementasiin komunikasi dua arah melalui diskusi setiap perkuliahan komunikasi antarpersonal ini. Jadi pastinya aku udah paham banget materi perkuliahan seputar komunikasi antarpersonal ini. Karena selain menyimak, aku tuh senang banget menganalisis, cari studi kasus, atau nanya-nanya ke teman sebagai bentuk bahwa aku itu menanggapi materi dengan baik. Nah, proyeksi aku untuk 5-10 tahun ke depan itu menurut aku beragam banget ya, karena aku orangnya cerewet, suka mengamati perilaku orang lain, tahu kultur gitu ya, kultur internal atau eksternal gitu, suka ngelobi kalau misalkan dagang kecil-kecilan. Bisa jadi aku dalam waktu 5-10 tahun ke depan ini aku menjadi seorang public relation atau humas. Amin. Dan untuk kemungkinan juga kalau aku ini bisa jadi seorang translator bahasa, karena akhir-akhir ini aku tuh lagi seneng banget belajar bahasa asing. Mungkin juga aku bisa punya bisnis kecil-kecilan gitu, soalnya dari sekarang aku itu coba udah banyak mengulik tentang bisnis plan, cara berbisnis yang baik gitu, yang nantinya bisa diimplementasiin di masa yang akan datang gitu. Nah, segitu aja nih yang bisa aku sampaikan tentang perkuliahan singkat seputar materi komunikasi antarpersonal. Semoga kalian paham dengan apa yang aku sampaikan, meskipun aku ngomongnya cepet banget kayak orang lagi nge-rap ya. Segitu aja video dari aku, dan kita sampai jumpa lagi di next video. Dadah!